udah rapi, mau kemana? Mau ke klinik, Bu. Oh, mau ngapain? Mau konsultasi. Oh, ya udah, hati-hati ya. Ya, pamit dulu ya, Pamit Bu. dulu ya, Bu. Hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Bulan mau kemana, Bu? Ini loh, Bu. Saya kan kemarin mau udah ketemu sama Ibu, mau konsultasi. Oh, Bisa kan ya, Bu? mau antar ke klinik itu ya? Iya. Sekarang? Iya, Ibu. Udah siap nih? Udah siap. Ya udah, ayo saya antar. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Silakan masuk. Saya Salsa, Ibu, sebagai asistennya Bidan Lina. Ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, jadi gini, saya mau nganterin Ibu Mula sama suaminya. Mereka ini mau konsultasi masalah KB sama Bu Bidan. Baik. Silakan tunggu di situ ya, Bu. Nanti saya panggilin Iya, makasih. bidannya. Iya, makasih ya Mbak. Iya. Jadi Ibu tunggu dulu aja ya di sini, nanti dipanggil lagi kali. Saya tinggal dulu ya Bu ya. Iya. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Oh, sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin bertanya tentang biodata Bapak Ibu. Apakah boleh? Iya Bu, boleh. Boleh. Dengan Ibu siapa? Ibu Wulan, Usia berapa? usia 23 tahun, 23 Bu. ya, Ibu Bulan. Baik, dengan Bapak siapa? Bapak Joko, Usia usia saya 27 tahun 27 tahun ya. Pekerjaan Bapak dan Ibu apa? Saya buruh PT. PT. Ibunya? Saya karyawan. Karyawan ya. Pendidikan terakhirnya apa? Sama-sama SMA. Ibu dan Bapak sekarang tinggal di mana? Saya dan istri tinggal di Pasir Gombong, Bu. Baik, terima kasih ya Ibu. Bapak atas datanya. Saya akan panggilkan bidan Lina dulu ya Bu. Silahkan tunggu. Baik Ibu, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, saya Bidan Lina. Apa benar ini dengan Ibu Mulan dan Bapak Joko yang ingin berkonsultasi mengenai KB? Ya, benar, Ibu. Baik. Sebelumnya kalau boleh saya tahu, Ibu dan Bapak sudah menikah berapa lama ya? Saya dan istri sudah menikah selama 1 bulan, Bu. Oh, masih pengantin baru ya. Tapi kenapa Ibu dan Bapak ingin berkonsultasi mengenai KB? Saya ingin menunda kehamilan karena ingin sebelumnya menabung dulu agar nanti kalau punya anak tidak kekurangan. Oh begitu ya Pak, sangat baik sekali pemikiran Ibu dan Bapak. Baik, selama 1 bulan ini Bapak dan Ibu menggunakan KB. Iya, benar Ibu. Sebelum ini kami menggunakan kondom. Tapi kemudian saya berpikir kalau menggunakan kondom kan kayak harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Jadi saya ingin KB alami, Bu. Oh begitu ya. Untuk saat ini apakah Bapak dan Ibu sudah mengenal tentang KB alami dan macam-macamnya? Belum, Bu. Sudah, Bu. Saya mengetahuinya dari keluarga dan teman-teman kerja saya. Tapi saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang metode KB alami suhu basal. Oh begitu ya. Baik, saya akan membantu memperjelas tentang metode tersebut. Suhu basal adalah suhu terendah yang dicapai oleh tubuh selama istirahat atau tidur. Tujuan pencatatan suhu basal untuk mengetahui kapan terjadinya masa subur. Suhu basal tubuh diukur dengan alat yang berupa termometer. Sampai di sini, Ibu dan Bapak sudah mengerti? Oh iya Bu, paham. Oh begitu ya Bu Bidan, ya paham. Kira-kira kapan ya pengukurannya bisa dilakukan? Pengukuran suhu basal dilakukan setiap hari pada pagi hari setelah bangun tidur dan sebelum melakukan aktivitas lainnya. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Terus bagaimana saya tahu kalau sedang masa subur, Bu? Suhu normal tubuh kita itu sekitar 36,5 derajat sampai 36 derajat Celcius ya Bu. Pada waktu memasuki masa subur, suhu akan turun terlebih dahulu dan kemudian naik menjadi 37 sampai 30 derajat Celcius. Pada saat itulah yang dinamakan masa subur. Iya, Bu, saya mengerti. Jadi pada waktu suhu meningkat 37 sampai 38 Celcius, berarti saya sedang berada pada masa subur. Iya benar sekali Bu Bulan. Tetapi tentu saja semua kontrasepsi memiliki kelebihan dan kekurangan Bu. Oh iya. Apa kelebihan dan kekurangannya ya, Bu? Kelebihan metode suhu basal yaitu berguna bagi pasangan yang menginginkan kehamilan atau menunda kehamilan. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pada pasangan suami istri tentang masa subur.
subur, membantu wanita yang mengalami siklus haid yang tidak teratur untuk mendeteksi masa subur. Dan juga ini merupakan metode KB yang sangat murah. Sedangkan untuk kekurangannya harus dilakukan setiap hari dan waktu yang sama. Membutuhkan pengertian dari pasangan suami istri. Suhu basal dapat dipengaruhi oleh penyakit, gangguan tidur, merokok, alkohol, stres, dan penggunaan narkoba. Dan yang terakhir adalah membutuhkan masa panjang. Ya Bu, menurut Ibu Bidan apakah metode KB ini efektif? Untuk keefektifannya sekitar 80% dan efektif bila dilakukan dengan benar dan konsisten. Suhu basal dipantau dan dicatat selama beberapa bulan berturut-turut dan dianggap akurat bila terdeteksi pada suatu masa subur. Tapi metode ini jauh lebih efektif apabila dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lain seperti kondom atau dikombinasikan dengan KB kalender. Bagaimana Bu? Apakah sejauh ini masih tertarik untuk menggunakan metode tersebut? Iya Bu, saya ingin mengetahuinya lebih lanjut. Baik, kalau begitu saya akan menjelaskan tentang petunjuk penggunaan metode ini ya Bu. Yang pertama yaitu suhu diukur pada waktu yang sama setiap pagi sebelum bangun tidur dan tempat tidur. Kemudian catat suhu ibu pada kartu yang telah tersedia seperti ini ya Bu. Oh, jadi seperti ini bukunya ya Bu. Jadi bagaimana cara mengisinya? Begini caranya Bu. Tarik garis horizontal yang di atas suhu tertinggi dari suhu 10 hari pertama pada siklus haid sebesar 0,05 sampai 0,1 derajat Celcius. Misalnya, suhu ibu 35,7 derajat Celcius. Maka tarik garis horizontal pada suhu 35,8 Celcius. Kemudian garis ini disebut garis pelindung atau garis suhu. Bagaimana Bu? Sejauh ini apakah Ibu dan Bapak sudah mengerti? Oh iya, mengerti Bu. Baik, saya lanjutkan ya. Kemudian jika suhu naik dan melewati garis horizontal tersebut, maka itu sudah masuk masa subur dan dihitung 3 hari. Kemudian setelah itu sudah dikatakan melewati masa subur dan suhu akan turun. Dan untuk hari pantang senggama dilakukan sejak hari pertama haid hingga sore ketiga. Sampai di sini ada yang ingin Ibu atau Bapak tanyakan? Iya, saya akan mencoba metode KB basal ini karena metode ini sangat murah dan tidak mengeluarkan biaya. Iya Bu, tapi bagaimana dengan Bapak? Apakah Bapak sepakat dengan keputusan istri? Karena untuk hari pantang senggamanya relatif lama Pak, jadi harus saling pengertian antara Ibu dan Bapak. Iya, saya setuju Bu Bidan dan ingin mencoba KB ini karena saya dan istri saya ingin menunda kehamilan terlebih dahulu karena ingin menabung. Jadi saya setuju untuk melakukan KB alami ini. Oh begitu ya. Baik, apakah Bapak dan Ibu sudah yakin? Iya, saya Ya, yakin. kami yakin. Baik, kalau begitu Bapak dan Ibu harus segera menggunakannya. Baik. Baik, kalau begitu Bapak dan Ibu harus segera menggunakannya dan di rumah ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, baik, jika Ibu dan Bapak mengalami kesulitan, Bapak dan Ibu bisa datang ke sini lagi ya. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Ibu. Selamat sore Ibu. Sama-sama. Catat suhu 10 hari pertama dari siklus haid untuk menentukan suhu tertinggi dari suhu normal rendah. Kemudian, tarik garis lurus di atas suhu tertinggi dari 10 hari tersebut. Ini dinamakan garis pelindung atau garis suhu. Masa tidak subur mulai dari sore setelah hari ketiga berturut-turut, suhu berada di atas garis pelindung. Sejak hari pertama haid hingga sore ketiga, kenaikan secara berurutan suhu basal tubuh. Jika salah satu dari 3 suhu yang seharusnya berurutan ternyata terjadi penurunan, hal ini pertanda bahwa ovulasi belum terjadi. Kejadian ini tak dapat diambil sebagai patokan fase tak subur. Bila periode tak subur telah terlewati, klien boleh tidak meneruskan pengukuran suhu tubuh dan melakukan senggama hingga akhir siklus haid.